Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Hal pertama yang akan Bapak sampaikan adalah berupa rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Walaupun sekarang kita bertemu dalam kondisi yang berbeda. Karena biasanya kita itu bertemu secara tatap muka langsung di kelas. Namun sekarang berbeda, kita bertemu secara online, secara virtual. Telah kita ketahui bahwa dunia mengalami situasi pandemi yang merubah seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Untuk itu, jangan sampai dengan situasi yang sekarang, karena ada pandemi, jangan membuat kalian itu dalam belajar semangatnya menjadi menurun. Karena belajar itu tidak mengenal yang namanya situasi. Mau situasi darurat, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Apalagi dalam situasi yang biasa-biasa saja, secara normal. Dan belajar juga itu tidak mengenal yang namanya umur. Mau umurnya tua, ya, walaupun sudah pikun ya, tapi dalam belajar itu harus tetap semangat. Apalagi kalau umurnya masih muda. Jangan sampai belajarnya itu umur yang masih muda itu kalah dengan umur yang sudah tua. Dan belajar juga itu tidak mengenal yang namanya tempat. Mau di tempat manapun juga harus tetap semangat. Mau belajar di rumah, di luar sekolah, itu harus tetap semangat belajarnya. Apalagi kalau belajarnya itu di sekolah, di kelas, itu harus jauh lebih semangat juga. Karena dengan belajar bersungguh-sungguh, nantinya kalian akan mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, dari ilmu yang banyak itulah, itu menjadi bekal kalian dalam kehidupan yang mengantarkan kalian ke dalam kebahagiaan di masa tua kelak. Jadi, jangan sampai sekarang karena situasinya darurat, situasinya pandemi, membuat kalian itu semangat dalam belajarnya itu turun. Karena itu berbahaya. Nantinya ketika kalian itu semangat belajarnya turun, kemudian tidak mendapatkan ilmu yang banyak, ilmunya kurang, ketika kalian nantinya akan masuk ke dalam kehidupan masyarakat, kalian akan terseok-seok. Seperti halnya diumpamakan ketika kalian akan membeli di pasar suatu barang, tapi kalian tidak mempunyai uang yang cukup. Nah, kita umpamakan seperti halnya ketika kalian tidak belajarnya itu tidak sungguh-sungguh, maka ilmu yang kalian dapatkan juga tidak akan banyak. Nah, itu akan membuat kalian itu ketika ilmu itu harusnya digunakan, kalian akan kesulitan. Seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Husnaswanda. Jadi ketika kalian nantinya bertemu dengan Bapak di jalan atau di tempat manapun, kalian bisa langsung saja menyapa, namun jangan lupa untuk protokol kesehatannya. Nah, ini adalah materi yang akan diajarkan di semester pertama dari mata pelajaran Sejarah Indonesia. Materi yang pertama akan dibahas mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Masa penjajahan itu tidak tiba-tiba langsung muncul ya. Ketika bangsa Belanda itu pertama kali datang ke Indonesia. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda di Indonesia itu bertahap caranya. Diawali dengan rayuan kerjasama dagang kepada para penguasa kerajaan di Indonesia. Kemudian ketika sudah nyaman dengan kerjasama dagangnya, para bangsa Belanda itu meminta kepada para penguasa kerajaan Indonesia untuk mendirikan tempat dagang di Indonesia. Sampai akhirnya kedudukan Belanda itu berubah dari seorang tamu menjadi seorang tuan-tuan pemilik tanah di Indonesia. Itu sungguh ironi ya. Untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya ya. Materi yang kedua adalah tentang pendidikan dan pergerakan nasional. Diawali dari pendidikan
dari para tokoh pahlawan yang didapat dari sekolah zaman Belanda pada waktu itu, lahirlah secercah harapan, yaitu berupa pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu adalah suatu usaha gerakan tanpa menggunakan senjata tajam, tetapi efektif, bisa mendekatkan bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan. Materi yang ketiga adalah tentang pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Datangnya bangsa Jepang dengan mengusir bangsa Belanda ternyata bukan pertanda baik, karena penderitaan rakyat Indonesia itu berlanjut dari sebuah bedil VOC menjadi tajamnya samurai Jepang. Namun, karena memang rakyat Indonesia itu adalah bangsa yang sangat kuat, bangsa Indonesia itu berhasil melalui penderitaan-penderitaan dari para penjajah tersebut. Nah, mungkin itu tadi beberapa materi-materi yang akan dijelaskan oleh Bapak. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan diberikan kemudahan dalam belajar, sehingga nantinya pada waktunya kalian akan mendapatkan kesuksesan. Mungkin itu dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.